harga rumah pasti bakal lebih mahal gitu ya. Nah, dan mungkin ini adalah gambaran rumah yang bakal kita dapat 50 tahun ke depan gitu ya, Bay. Cek tes, halo Bay, pagi, siang, sore, atau malam, jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya Bay ya. Oke Bay, di video kali ini gue bakal ngebahas 3 berita gitu ya, yaitu sosok Linda yang akhirnya muncul ke publik. Terus ada masalah serius tentang gaji kita yang bakal dipotong sama pemerintah. Dan terakhir ada kisah kebaikan Rp5.000 yang dibales teraka 10 tahun. Sekarang berubah menjadi kebaikan Rp5.000 dibalas ratusan juta. Cuau. Ya oke lah, tanpa basa-basi nggak wajah happy-happy, kita langsung aja masuk ke pembahasan kita kali ini, cus. Jadi Bay, lagi-lagi setelah gua memutuskan untuk tidak melanjutkan kasus si Vina, tiba-tiba orang yang bikin gua penasaran muncul ke publik gitu ya. Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah munculnya sosok Linda ke permukaan. Yang dimana munculnya sosok Linda ini membuat warganet terkejut gitu Bay. Kenapa demikian? Ya karena si Linda ini munculnya dalam keadaan kerasukan arwahnya si Vina lagi setelah 8 tahun lamanya. Aneh ini kasus. Ya ini untuk lebih jelasnya kita setel ya video si Linda kesurupan arwahnya si Vina lagi. Salah satunya. Iya. Oh, Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh gitu. Ini mohon maaf, orang kesurupan udah kayak orang stroke gitu ya. Ya jadi sebagai konteks apa yang dimaksud sama si Linda yang lagi kesurupan tadi gitu ya. Jadi ada akun YouTube bernama Jejak Backpacker yang mengundang narasumber bernama Wirang Birawa. Di video ini si Wirang Birawa membedah rekaman milik orang yang bernama Mel-Mel. Di mana si Mel-Mel ini katanya adalah teman sekaligus saksi kunci yang berada di lokasi kejadian ketika Eki disiksa dan si Vina ini diperkaos gitu Bay. Tapi semua kesaksian si Mel-Mel tersebut nggak bisa langsung bisa dipercaya gitu ya, karena si Mel-Melnya sendiri enggan menunjukkan mukanya ke publik. Bisa jadi rekaman suara tersebut juga cuma sekedar pansos doang gitu Bay. Karena setelah followers TikToknya tembus sampai 200k gitu ya, bahkan sekarang 250k ini. Akun si Mel-Mel ini tuh langsung berubah menjadi private gitu Bay. Ya bisa jadi seperti yang gue bilang tadi gitu ya, si Mel-Mel ini tuh cuman pansos. Ya dan setelah Linda muncul, akhirnya si Linda ini diperiksa oleh Polda Jabar selama 8 jam lebih gitu. Dan dicecar 30 pertanyaan. Dari pemeriksaan tersebut akhirnya ditemukan fakta baru bahwa si Linda dan si Vina ini cuman sekedar teman doang gitu ya. Bukan sahabat dekat seperti yang diceritakan di dalam film. Ya jujur gue juga belum nonton film si Vina sih. Dan juga ternyata si Linda ini tidak mengenal sosok Peggy yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Nah loh. Ya intinya sekarang gue udah nggak penasaran sama sosok si Linda lagi gitu ya Bay. Dan makin kesini kasusnya juga makin aneh. Apalagi yang bikin aneh si Linda ini muncul dengan cara tiba-tiba kesurupan arwahnya si Vina. Dan yang bikin anehnya lagi nih ya, ternyata arwahnya Vina bisa nonton YouTube. Goks. Di luar Nurul nggak masuk Haikal, kocak. Ya oke, next Bay, kali ini pembahasan yang sangat serius gitu ya. Seperti yang udah lu tahu, bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang dinamai Tapera, Tabungan Perumahan Rakyat, bukan tambahan penderitaan rakyat ya, bukan. Walaupun faktanya emang nambah derita sih.
Ya, di mana kebijakan tersebut akan memotong gaji kita sebesar 3% untuk disisihkan ke dalam tapera ini. Ya emang sih aslinya kita dipotong 2,5% gitu, sedangkan 0,5%-nya dipotong dari si pemberi kerja. Atau bisa dibilang perusahaan tempat kita bekerja gitu ya, Bay. Cuma ya namanya perusahaan pasti nggak mau rugi dong. Ya skenario terburuknya mau nggak mau perusahaan bakal mengambil dari gaji kita juga gitu, Bay. Ya tentu aja dengan adanya kebijakan tersebut masyarakat kita tuh tidak terima gitu ya, Bay, dengan adanya tapera ini. Karena memang faktanya tidak mungkin kita nabung 3% dari gaji kita untuk bisa membeli rumah gitu, Bay. Nah ini ada simulasi hitung-hitungan apabila kita melakukan iuran tapera gitu ya. Ini gua ambil simulasi sesuai dengan gaji gua aja gitu, Bay. Dimana gaji gua tuh besarannya 5 juta rupiah. Jadi kalau misalnya lu juga gajinya 5 juta dan dipaksa untuk ikut iuran tapera, per bulannya itu bakal kena potongan Rp150.000 dan per tahun totalnya Rp1.800.000. Dan dengan jangka 50 tahun, total tabungan yang bisa kita dapat sebesar Rp90 juta. Pertanyaan gua, 90 juta bisa dapat rumah kayak gimana? Apalagi ini jangkanya tuh 50 tahun. Dimana kemungkinan 50 tahun ke depan harga rumah pasti bakal lebih mahal gitu ya. Nah dan mungkin ini adalah gambaran rumah yang bakal kita dapat 50 tahun ke depan gitu ya, Bay, dari hasil iuran tapera ini. Oh atau mungkin maksudnya rumah untuk masa depan buat beli lahan kuburan kali ya, Bay. Ya dan for your information, sebelum adanya tapera ini para PNS dan ASN sudah lebih dulu mengenal namanya taperum gitu ya, yang dimana akan berganti nama juga menjadi tapera. Dan semua kalangan pekerja akan terkena potongan tersebut gitu, Bay. Nah, di Twitter ada seorang anak pensiunan PNS yang menceritakan betapa sulitnya mengambil tapera ini gitu, Bay. Ini kita baca ya. Ibu punya tapera pensiunan PNS selama kurang lebih 30 tahun. Saya tahun kemarin sempat disuruh buat ngeklaim karena kondisi yang mendesak. Saya coba urus, cuma karena kebagi waktu sama kuliah dan kerja jadi agak keteteran. Cuma dari proses dan info yang sudah saya dapatkan dan ikuti, itu semua susah dan jelimet. Ini jelimet tuh belibet gitu ya, Bay. Intinya ya nyusahin lah. Atau bertele-tele gitu. Dan mau tahu berapa total tapera seorang PNS yang sudah bekerja selama bertahun-tahun sejak adanya tapera buat PNS? Totalnya hanya 8 juta lebih dikit. Itu pun kalau yang ngeklaim anaknya cuma bisa diklaim 3 juta. Ujung-ujungnya saya dan ibu nyerah, nggak jadi klaim. Kalau kata ibu, pas memutuskan nyerah buat ngeklaim, sudah hitung-hitung sodakoh buat pemerintah. Saya cuma bisa menghela napas dan sendiko daun ngikut aja. Sendiko daun apa nih? Ini buat orang Jawa, tolong bantu gua menerjemahkan sendiko daun itu apa ya. Ya kalau dari testimoni Mbak Fani ini, udah jelas gitu ya kalau kita meninggal duluan, anak istri kita tuh bakalan sulit buat ngambil tapera gitu, Bay. Zolim. Ya Allah, tolong. Dan belum lagi yang kocak nih ya, Bay. Menteri PUPR kita yaitu Pak Basuki, ya beliau emang kocak sih, cuman kebijakan tapera ini tuh lebih kocak banget gitu ya. Jadi kan Pak Basuki ini ditanya sama wartawan dan pertanyaannya tuh bagus banget gitu. Jadi si wartawan ini menanyakan kalau ada orang yang udah punya cicilan KPR atau punya rumah, itu nasibnya bakal gimana, Pak? Ya dan inilah jawaban dari Pak Basuki. Kita setel ya videonya, cus. Tapera itu emang itu tabungan, bukan dipotong terus hilang. Itu tabungannya anggota untuk nanti dia mendapatkan tabungannya itu untuk mendapatkan bantuan untuk bangun rumahnya. Tapi manfaatnya Pak bagi pekerja swasta itu apa Pak? Dia bisa bikin rumah. Kalau diwajibkan Pak nih, misalnya diwajibkan itu apa ya Pak ya, kayak kalau yang udah punya rumah atau yang udah ngajuin KPR itu gimana Pak nasibnya Pak? Bakal dipotong juga atau gimana? Inilah jawabannya. Nah itu saya nggak sih gitu. Nanti saya tanya Pak BP Tapera dulu.
Ya, kurang lebih seperti itu ya jawaban dari Pak Basuki. Ini masa Menteri PUPR-nya nggak menguasai materi tentang tapera ini. Parah. Ya, dan emang sering banget gitu ya pemerintah bikin kebijakan tapi nggak mikir adanya kemungkinan apa dari kebijakan tersebut. Contoh lainnya aja baru-baru ini ada kebijakan tentang undang-undang penyiaran yang malah kebijakan tersebut bisa menghambat penyebaran informasi dan merusak demokrasi gitu, Bay. Ini tuh apa ya, kayak orang bikin roket supaya bisa pergi ke bulan, tapi pas udah sampai bulan baru mikir cara balikin roketnya tuh dari bulan ke bumi gimana. Nah, dan masyarakat adalah astronot yang ada di dalam roket tersebut. Bisa keburu meninggoy gara-gara kebijakan yang nggak matang gitu, Bay. Ya oke nih, terakhir gitu ya, Bay. Berita kali ini singkat aja. Lu tahu kan si Nimas yang ngasih 5.000 ke Adi malah dapat neraka 10 tahun. Nah, setelah tweet ini viral gitu ya, dan sempat diundang juga gitu ya ke podcastnya Deddy Cahyadi. Tiba-tiba di akun Twitternya si Nimas ini, dia ngeposting sebuah video promosi film tentang kisahnya dia gitu, Bay. Ya, ini untuk lebih jelasnya kita setel ya videonya, cus. Aku adalah yang punya cerita tentang aku kasih kamu 5.000 tapi kamu kasih aku neraka 10 tahun. Ini berawal dari tweet gitu ya. Di tweetnya dulu tuh dia bilang ke aku, kamu itu sudah jodohku dan kamu nggak akan pernah bisa nikah sama siapapun kalau nggak sama aku. No. Nimas neraka 10 tahun. Segera di bioskop. Ya, jadi intinya kisah neraka 10 tahunnya si Nimas ini bakal diangkat menjadi sebuah film gitu ya, Bay. Ya, buah dari kebaikan 5.000 rupiah tersebut akhirnya berujung manis sekarang gitu ya, Bay. Nah, dan ini ada komentar dari Liliana. Yono Bakri sebagai Adi. Waduh, ini pemerannya cocok banget gitu ya. Karena emang si Yono tuh aura psikotesnya berasa banget gitu. Ya oke lah, Bay, segitu aja video gue kali ini. Kalau ada info yang salah atau lo mau menambahkan info tertentu, bisa langsung koreksi gue di kolom komentar. Ya, kayaknya dana pembangunan IKN makin menipis, makanya pemerintah mengambil langkah kayak begini gitu ya. Ups. Ya oke lah, Bay, Mamang Rahman cabut dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke?